berumur 25 tahun. Maka ketika itu Nabi dapat tawaran dari Sayyidah Khadijah untuk meniagakan atau mendagangkan barang dagangan Sayyidah Khadijah. Maka ketika itu Nabi pun diberikan barang-barang dagangan yang dibawa ke Busra untuk didagangkan. Maka Khadijah pun memberikan barang dagangan ke Nabi, plus sekaligus disertakan dengan budak yang namanya Maisarah. Jadi Maisarah budaknya Khadijah disertakan oleh Khadijah membantu keperluan Nabi di perjalanan. Dan itu sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Yang intinya ketika Nabi sampai di Busra, maka singgahlah Nabi di sana. Jadi ada sebatang pohon bidara. Maka Nabi duduk istirahat bernaung di bawah pohon bidara. Pohon bidara itu tumbuh di samping biara atau gereja milik pendeta Nastura. Rupanya dari kejauhan pendeta Nastura ini memperhatikan Nabi. Nabi yang sedang duduk di bawah pohon bidara itu diperhatikan dari kejauhan oleh Nastura. Maka ketika Nastura memperhatikan Nabi, Nastura tahu bahwa yang duduk di bawah pohon bidara yang sedang bernaung itu adalah seorang Nabi akhir zaman. Maka kata pendeta Nastura, "Ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu, ay fi zaman alladhi madha ba'da Isa, illa nabiyyun dzu sifatin naqiyah." Kata pendeta Nastura, tidak ada yang singgah di bawah pohon itu semenjak sepeninggalan Nabi Isa, kecuali yang singgah di bawah pohon itu adalah seorang nabi dzu sifatin naqiyah, seorang nabi yang memiliki sifat-sifat yang suci. Wa rasulun qad khassahu Allah ta'ala bil fadail, seorang rasul yang Allah khususkan ia dengan keistimewaan minal ulumi wa nahwihima, baik dari ilmu pengetahuan atau lain-lainnya. Wa habahu ay a'tahu iyyaha, seorang rasul yang Allah anugerahkan keistimewaan. Summa qala Nastura limaisarah wa qadin farada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeta Nastura berkata kepada Maisarah, ya, Maisarah itu orang yang membantu Nabi ketika membawa barang niagaan Khadijah. Itu memang budak dari Sayyidah Khadijah. Kebetulan ketika itu Maisarah itu sedang tidak bersama Nabi. Maka pendeta Nastura pun mendatangi Maisarah. Afi ainaihi ay fi ainai hadzal rajuli khudra, kata pendeta Nastura kepada Maisarah, afi ainaihi khudra, apakah di dua mata laki-laki itu ada warna kemerah-merahan? Jadi pendeta Nastura bertakun awan Maisarah, itu laki-laki yang duduk di bawah pohon bidara itu adakah kemerah-merahan di matanya? Fa'ajabahu ay Maisaratu Nastura bid'ah, maka Maisarah pun menjawab pertanyaan pendeta Nastura, "Na'am, iya, memang ada."
warna kemerah-merahan itu memang ada di mata laki-laki itu, maksudnya Nabi. Na'am fi ainaihi humra. Betul, pada dua mata laki-laki itu ada warna kemerah-merahan. Wahia fi bayadil ainain. Warna kemerah-merahan itu letaknya di warna putih mata Nabi. Jadi mata Nabi itu agak ganal lah. Mata Nabi itu ada sipit ganal. Kemudian tengah hitam mata Nabi itu hitam pekat. Jadi kada biru, kada abu-abu, hitamnya pekat. Kemudian putihnya itu putih. Nah, di putihnya itulah ada warna kemerah-merahan. Cuman warna kemerah-merahan itu bukan cahaya, bukan gaya kita. Ada memang kita ini di putih mata ini memang ada merah. Itu kadang-kadang katarak. Nah, itu nggak timbul penyakit mata. Ini warna kemerah-merahan Nabi itu memang cahaya kemerah-merahan di putih mata Nabi. Ditanya oleh pendeta Nastura, maka kata Maisarah memang ada. Qala wa hal tufariqu, ujar pendeta Nastura bilang, apakah warna kemerah-merahan itu hilang timbul? Tufariqu itu maksudnya memisahi ke Nabi. Kalau bahasa kita, apakah hilang timbul? Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Maka Maisarah menjawab, la tufariqu. Warna merah itu senantiasa ada, tidak pernah berpisah dengan Nabi. Ada terus gitu, ada hilang timbul. Fahaqqa ay sabata ladaihi ay inda nastura ma zananna. Maka benarlah, ay sabata, tetaplah, ladaihi ay inda Nastura, di samping pendeta Nastura, ma zanannahu fi, apa yang ia duga-duga, apa yang ia sangka kuat, memang benar nyata adanya. Artinya minan nubuwati Sayyidina Muhammadin wa risalatih. Artinya apa yang diduga-duga oleh pendeta Nastura, yaitu sangka kuat pendeta Nastura, tanda-tanda seorang nabi akhir zaman itu ada kemerah-merahan warna yang ada di putih matanya. Ternyata ketika ditanyanya kepada Maisarah jawab memang ada. Maka apa yang disangka kuatnya itu benar adanya, bahwa tanda-tanda kenabian itu ada pada diri Nabi. Wa qala aynastura la tufaridhu wa kun ma'ahu bisidqin azmin. Maka pendeta Nastura pun berkata kepada Maisarah, la tufaridhu, jangan engkau pisahi laki-laki itu. Maksudnya Nabi, wa kun ma'ahu bisidqin azmin, dan hendaklah engkau bersama laki-laki itu di dalam kebenaran dan tekad yang kuat, wa husnil qawiyah, dan hati yang baik. Artinya ini pesan pendeta Nastura kepada Maisarah supaya senantiasa bersama Nabi, jangan dipisahi lagi, umpati. Pokoknya apa yang diajak oleh laki-laki itu kelak nantinya umpati terus, jangan berpisah lagi. Iya sudah, ini tanda-tanda Nabi akhir zaman itu memang ada pada diri Nabi. Fa innahu ay hadzal rajul mimman akramahu Allah Ta'ala bin nubuwah ay wa bir risalah. Kata pendeta Nastura kepada Maisarah bahwa laki-laki itu, maksudnya Nabi yang ketiga itu, sedang berteduh di bawah pohon bidara. Kata pendeta Nastura,
laki-laki itu termasuk dari orang yang dimuliakan Allah dengan kenabian, bahkan juga dengan risalah kerasulan. Wajtabah ay istafahu wa huwa nabiyyu akhiril anbiya. Dan juga kata Nastura kepada Maisarah, laki-laki itu adalah orang yang dipilih oleh Allah dan dia adalah seorang nabi penutup dari sekalian nabi. Ini pesan pendeta Nastura kepada Maisarah ketika Nabi membawa barang dagangan Khadijah ke Busra. Summa ada sallallahu alaihi wasallam min ghairi mujawizati Busra ila Makkah. Kemudian setelah kejadian itu Nabi pun kembali pulang ke Mekah tanpa melewati Busra. Jadi membawa barang dagangan itu ke Syam, pulihnya ke Mekah, tidak melewati Busra. Fara'athu sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Maka ketika itu pulang Nabi ke Mekah, Khadijah pun melihat, memperhatikan Nabi. Sahibatul bidha'ati allati 'inda Rasulillah fi sa'atil dhahirah. Khadijah adalah sang pemilik barang-barang niaga, yang mana barang-barang perniagaan itu ketika itu dibawa oleh Rasulullah. Khadijah ketika melihat Nabi itu tepat di tengah hari. Jadi Nabi itu pulang dari berniaga ke Mekah, sampainya di Mekah pas di tengah hari. Summa ada ila Makkah fara'athu Khadijatu muqbilan ala jihatiha wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala ba'iyah. Nah, ketika Khadijah melihat kepada Nabi itu, Khadijah memang berhadap ke Medina. Jadi kadang mengoleh itu, tapi punya berhadapan gitu Medina Nabi. Ketika itu Nabi sedang berada di atas onta. Jadi pulang ke Mekah, sampai di Mekah Nabi berada di atas onta. Pas di tengah hari Khadijah melihat Nabi. Wahia baina niswah ay jiwarin laha fi ulliyah. Ketika itu Khadijah itu sedang bersama perempuan-perempuan, maksudnya tetangga-tetangganya yang ketika itu ngumpul di kamar. Jadi Khadijah itu di kamar bersama perempuan-perempuan lain, tetangga-tetangganya. Mungkin ya maklum lah bebinian kan, ya mungkin sambil padet-padet. Kalau bebinian wah ini ngurumpinya, ini mungkin pandit-pandit pas Nabi lalu. Maka Khadijah pun memandang ke Nabi. Jadi bukan memulai iyaan seawakan mahadab. Wa malakani ala ra'sihi syarifi waqtal hajirah. Ketika itu dua malaikat berada di atas kepala Nabi yang mulia. Pas waqtal hajirah, di waktu tengah hari. Jadi waktu tengah hari itu kan, kalau tengah hari itu memang matahari pas di atas kepala, apalagi di Makkah itu panas. Tetapi Nabi tidak kepanasan karena dua malaikat itu tuh menaungi Nabi. Min dhahasyamsi, dari cahaya matahari. Qad adallahu sallallahu alaihi wasallam bi ajnihatihima tasyrifan lahu wa takriman. Dua malaikat itu ketika itu sedang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua sayapnya. Kenapa? Tasyrifan wa takriman.
karena memuliakan dan menghormati Nabi. Jadi Nabi pulang ke Makkah itu pas tengah hari itu dinaungi oleh dua malaikat dengan sayapnya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam min hini masirihi min Makkah saratil ghamamatu tadhillahu. Ada disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berangkat pergi dari Mekah menuju Busra atau Syam, itu dari berangkat itu tuh Nabi sudah dinaungi oleh ghamam, awan. Nah, awan itu sudah menaungi Nabi semenjak Nabi pulang berangkat dari Mekah ke Syam. Fa in kanatil ghamamatu ghairul malakain, fa in kanatil ghamamatu ghairul malakain, fal ghamamatu kanat tadhilluhu bizihab wal malakani yadhillanihi fil aur. Kata Syekh Nawawi Banten yang mensyarahkan kitab ini, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi berangkat dari Mekah itu sudah dinaungi kepala Nabi itu dengan awan. Maka kata Syekh Nawawi, kalau seandainya ketika Nabi pulang tadi itu bukan lagi awan yang menaungi, tapi dua malaikat, berarti kata Syekh Nawawi dua awan itu menaungi Nabi ketika Nabi berangkat. Adapun malaikat itu menaungi Nabi ketika Nabi pulang. Itu karena di dalam berjanji disebutkan dua malaikat itu menaungi kepala Nabi ketika Nabi pulang. Sementara dalam riwayat lain menyebutkan ketika Nabi berangkat itu kepala Nabi dinaungi oleh awan. Maka kata Syekh Nawawi Banten berarti ketiga tulang itu Nabi dinaungi oleh awan, ketiga bulik dua malaikat yang menaungi. Wa akhbaraha Maisaratu bi annahu ra'a dzalik ay illal malaikatin nabiyya min harri syamsi. Sesampainya di Mekah, Maisarah pun datang ke tuannya, majikannya yaitu Khadijah. Maka Maisarah menceritakan bahwa Maisarah melihat malaikat menaungi kepala Nabi dari terik panas matahari. Jadi memang Maisarah langsung menceritakan, ya Maisarah kepada Khadijah, aku lihat laki-laki itu Muhammad itu karena kepanasan, ia dinaungi oleh malaikat kepalanya. Fis safari kulli, ujar Maisarah, itu bukunya sepanjang jalan. Sepanjang jalan Nabi itu dinaungi oleh malaikat. Maksudnya ai fi zihabihi wa iyabi. Ketiga tulang bulik Nabi itu dinaungi. Wa akhbaraha Maisaratu bi annahu waqa'a fisamun bainan nabiyyi wa baina rajulin fi sil'ah. Maisarah pun menceritakan kepada majikannya Khadijah bahwa ketika Nabi sedang berdagang ada kejadian, terjadi suatu pertikaian ada pertengkaran antara Nabi dengan pelanggan. Jadi pas Nabi berjualan, ketiga itu adalah cekcok antara Nabi dengan pembeli. Bukunya ada yang ditangkarkan itu. Yang ditangkarkan itu masalah barang yang dijual. Cuma di sini tidak diceritakan apa masalahnya. Intinya bahwa Nabi dengan pembeli itu bertengkar masalah barang yang dijual oleh Nabi. Ujung-ujungnya faqala dzalikar rajul uqrub billahi wal uzza.
Ujar laki-laki itu kepada Nabi, bersumpahlah kau. Kalau kayak itu bahasa kita itulah. Karena memang ada suatu pertikaian lah, ada permasalahan antara Nabi dengan laki-laki itu. Maka pembeli itu ujung-ujungnya menyambut ke Nabi, bersumpahlah billah wal Uzza, demi Latak dan Uzza. Latak dan Uzza ini nama patung sesembahan orang-orang jahiliyah pada masa lalu. Jadi sebenarnya banyak. Ini ada Latak, Uzza, Manat, Hubal. Ini dua Latak dan Uzza ini yang tak kenal. Ini patung sesembahan orang jahiliyah masa lalu. Jadi patungnya tuh jenisnya bebinian, jadi patung bebini gitu. Karena kepercayaan orang jahiliyah hari itu ada tercampur dengan kepercayaan Romawi kuno. Dan Romawi kuno itu kepercayaannya dengan dewa-dewi, ya, dewa-dewa, dewi-dewi. Nah, orang-orang jahiliyah itu mau patung dewi-dewi gitu. Jadi Latak dan Uzza itu patung bebinian. Itu nang disembah. Itu jadi Tuhan. Maka kata laki-laki itu kepada Nabi, bersumpahlah kau demi Latak dan Uzza. Mendengar hal itu, faqala umri ma halaqtu bihiman. Dijawab oleh Nabi. Ujar Nabi, umri ma halaqtu bihiman. Kalau bahasa kita, seumuran aku kan jangan takut bersumpah dengan nama Latak dan Uzza itu. Itu Nabi. Jadi memang Nabi itu ada suah keempat menyembah patung berhala, ada suah. Jadi disuruh bersumpah seumuran ya ujian Nabi, disuruh ada pecangan hak pun bersumpah dengan Latak dan Uzza. Nah, cerita pertikaian Nabi dengan pembeli itu, yang Nabi disuruh bersumpah dengan Latak dan Uzza, Nabi tidak hendak. Diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Wa awda'ahu ladayya wa akhbara bima qalahu ar-rahibu nastura min su'ali humratin fi 'ainayhi. Kemudian juga Maisarah menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang dikatakan oleh pendeta Nastura. Yang ketiga itu pendeta Nastura menanyai Maisarah tentang warna kemerah-merahan yang ada di dua mata Nabi. Ujar Maisarah kepada Khadijah, ketika aku di Busra ada pendeta Nastura, ini bertakwa anakku. Kebetulan ketika itu Muhammad itu sedang duduk di bawah pohon bidara tidak jauh dari gereja milik Nastura. Maka ketika itu ujar Maisarah, pendeta itu bertanya, laki-laki yang duduk di bawah pohon itu matanya tuh adakah warna kemerah-merahan? Aku jawab, kata Maisarah, ada. Diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Wa min qawlihi huwa nabiyyun wa huwa akhirul anbiya. Kemudian Maisarah ceritakan pulang kepada Khadijah perkataan pendeta Nastura bahwa Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, nabi penutup dari sekalian nabi yang diutus oleh Allah. Wa awda'ahu ladaihi minal wasiyyah min nahyihi an mufaraqatih. Kemudian juga Maisarah menceritakan kepada Khadijah tentang wasiat pesan dari pendeta Nastura kepada Maisarah agar supaya Maisarah itu tidak menjauh dengan Nabi. Artinya senantiasa berparak kawan Nabi, jangan berjauh. Aku, ujar Maisarah, dipesani juga oleh pendeta Nastura bahwa jangan berjauh-jauh lagi engkau dengan laki-laki itu, maksudnya Nabi. Maka dari sinilah ceritanya nantinya, ceritanya mula-mula
Khadijah itu jatuh hati dengan Nabi. Kalau bahasa kita apa? Naksir, terpaut hati. Karena memang juga ketika Nabi membawa barang dagangan Khadijah itu keuntungannya berlipat ganda. Kemudian Nabi pun diberi upah tidak semestinya gitu, lebih banyak. Umpama kalau orang pegawai New York, dilupa pegawai New York itu biasanya bagi 3. Kalau dapat yang menggawi itu gawi New York itu dapat 3 juta, berarti yang ampun kabun 2 juta, nang ampun yang menggawi 1 juta, itu bagi 3 katanya. Nah Nabi ini sama aja upah lah. Cuman ketika diberi upah oleh Khadijah tidak seperti apa, tidak semestinya gitu. Berlipat ganda banyak. Ibarat 3 juta itu keuntungan Khadijah dapat 2 juta, Nabi 1 juta, tapi Khadijah menunjukin ke Nabi kata 1 juta, parah 2 juta gitu. Karena memang ketika itu juga Nabi membawa barang dagangan Khadijah itu berlipat ganda keuntungannya. Kemudian juga mendengar cerita dari Maisarah itu pulang, kayak itu keadaan Nabi. Tambah terpaut hati Khadijah dengan Nabi. Inilah asal mulanya Khadijah terpaut hati dengan Nabi. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Sampai di sini kajian kita, sampai di sini cerita kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadirin ya wa likulli yatin shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.